ya, terima kasih Anda masih bersama kami Pak Cecep. Tadi sebelum jeda ini menarik sekali, beberapa negara tetangga ini sudah memaksa untuk membayar pajak. Apabila ini diterapkan di Indonesia, apakah Anda melihat ini mungkin saja bisa dilakukan atau seperti apa? Kalau tingkat kesadaran masyarakat sudah merata, saya kira bahwa zakat itu kewajiban, negara itu cuma tinggal stempel saja. DPR sudah mengesahkan saja bahwa itu wajib. Yang tidak membayar kena sanksi. Orang terbayang bahwa bayar zakat itu sedemikian mahal. Padahal dari pendapatan misalnya zakat profesi saja. Dari gaji 5 juta, dia hanya bayar 25.000 atau 50.000 saja. Jadi memang kalau ditumpuk, ya namanya hutang juga kalau kecil sedikit-sedikit jadi numpuk. Saya pernah menerima muzaki yang selama 20 tahun bekerja di Amerika, terus datang ke bank kita, terus dia bilang bahwa saya mau bayar zakat yang terhutang sejak 20 tahun yang lalu. Setelah hitung dia harus membayar zakat terhutang $80.000. Saya bilang, Bang Anda punya akun dolar nggak? Nggak. Berapa dihitung dalam rupiah? Sekian juta. Dia bayar Pak cash, ini zakat saya. Ini udah persoalan hati. Jadi kalau dia udah merasa wajib membayar, buat dia nggak ada yang berat itu. Nggak ada yang terlalu besar juga ya? Iya, jadi sesuatu yang semestinya sudah menjadi nafas kehidupan beragama, ini begitu masuk negara, ada yang mempersoalkan. Padahal ini, ya zakat itu dibayar bukan untuk keperluan Basnas, bukan untuk keperluan DPR juga, bukan untuk keperluan universitas juga, itu untuk fakir miskin. Sudah ada. Tidak pernah ada dalam Quran itu, dalam hadis itu, sesuatu yang diminta oleh agama terus diperuntukkan sedemikian detail seperti zakat. Enggak. Inna shadaqal fuqara wal masakin, terus 8 asnaf. Tidak pernah detail itu. Tidak boleh, Basnas pun tidak boleh keluar dari koridor ini. Jadi jelas, makanya kalau sekarang Basnas transparansinya, karena transparansinya integritas mulai dipercaya masyarakat. Barangkali ini terkait dengan ini, mohon maaf nih Pak Tubagus, soal integrity, soal accountability. Ketika kita bayar misalnya pada RT, pada lurah, itu laporannya mana? Kalau Basnas kan kita minta, laporan Basnas mana tiap tahun? Ada ini Pak, laporan tahunnya. So, ini terkait dengan manajemen, pengelolaan. Jadi undang-undang itu tinggal oke saja selama manajemen pengelolaannya transparan, accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Governance saya, governance. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah mungkin? Mungkin, sangat mungkin. Di negara lain sudah jalan, sudah oke. Baik. Ketika saya masih kuliah di Pakistan itu sudah dipotong gaji pegawai yang sudah di atas nisab. Di Indonesia malah jadi ribut gitu loh. Baik. Ya ada batas-batas tertentu, nggak main tebas gitu aja. Ada batas atas ada dan batas bawahnya atas, ya. ada batas bawah. Kalau regulasinya seperti apa Bang Haji? Apakah regulasi yang ada sekarang sudah memungkinkan untuk negara memaksa warganya membayar zakat? Kalau sampai sejauh memaksa sih sebetulnya regulasi yang ada belum ada ya. Karena yang sekarang itu kan baru sebatas pengelolaannya. Pengelolaan dan himbauan lah kepada penganut agama Islam begitu ya, bahwa jika sudah mencapai nisabnya maka diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Tetapi soal institusionalisasinya baru diatur soal Basnas, soal Basda gitu ya, dan soal pengelolaan yang lain. Tetapi kewajiban untuk memaksa dalam tanda kutip ya, negara kepada misalnya pegawai aparatur sipil negara itu masih belum terlihat begitu, karena memang soal seperti ini menjadi wacana yang selalu menjadi perdebatan ya. Ada pihak-pihak yang merasa bahwa seharusnya negara jangan ikut campur terhadap urusan. Ini ngomong-ngomong soal pemotongan zakat 2,5% ASN, bahkan di komisi Anda sendiri masih ada pro dan kontra ya, belum satu suara. Ya betul. Kalau saya secara pribadi sih saya ingin bahwa ya kita perlakukan saja kewajiban negara juga kewajiban agama. Kewajiban agama juga kewajiban negara. Itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Karena kan tujuan adanya negara juga kan bagian dari islahil ibad gitu ya. Mencapai kesejahteraan hambanya, dan zakat
adalah menuju ke arah sana, menuju ke arah bagaimana menciptakan keadilan sosial yang dimaksud. Nah, oleh karena itu menurut saya sebetulnya praktek soal kewajiban bagi ASN kalau di daerah-daerah kan sebetulnya sudah banyak diterapkan, diperlakukan gitu. Bahkan menurut saya ya kenapa misalnya potongan-potongan yang lain bisa dilakukan untuk kepentingan yang lain dilakukan, tetapi untuk kepentingan zakat juga enggak begitu kan. Kadang-kadang kan juga di ASN suka juga begitu. Untuk arisan ini dipotong, nggak ada masalah tuh gitu. Tetapi kok kewajiban kita sebagai penganut agama begitu ya, itu kok kita nggak ada apa namanya seperti keberatan. Saya kira dari perspektif saya pribadi harusnya kewajiban negara juga ya kewajiban agama, kewajiban agama juga kewajiban negara. Saya kira itu. Baik, konsepnya seperti apa sih Pak Arifin sebenarnya kalau nantinya benar-benar dipotong 2,5%? Jadi kami itu ini wacana Pak Menteri Agama sebenarnya. Jadi kami mendukung jika masyarakat juga ASN itu difasilitasi membayar zakat melalui payroll. Jadi sebenarnya itu bukan pemotongan. Kalau pemotongan betul Pak Aceh, negara kita di perundangannya belum sampai kepada memaksa masyarakat berzakat. Artinya zakat itu orang nggak zakat itu di sini nggak diapa-apain ya, di akhirat saja yang di. Nah, dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dipotong gajinya, maka mereka tidak lupa. Bayangkan saja orang dengan gaji 8 juta, dia berzakat 200.000, itu kecil loh. Dan itu membuat jadi lupa. Jadi kita ingat hanya di Ramadan dan kadang-kadang lupa juga, ingatnya zakat fitrah saja. Dan saya kira ini adalah ide bagus yang perlu didukung dan disosialisasi kepada masyarakat agar ini jangan disebut potongan, ini fasilitasi Basnas terhadap masyarakat untuk berzakat melalui pemotongan gaji. Dan itu tidak dipaksa memang. Ada yang berkeberatan memilih ke yang lain, dia dibolehkan membuat pernyataan dan kita harus hormati itu. Sejauh ini sosialisasinya seperti apa terkait pemotongan 2,5% ASN? ASN kita belum bisa melakukannya. Kami menunggu surat yang lebih kuat karena sekarang sudah ada impres. Jadi presiden yang lalu sudah ada impres, tapi belum juga efektif sehingga Pak Menteri Agama mendorong perpres dan saya kira tidak perlu diperdebatkan. Kita ajak aja masyarakat luas untuk berzakat melalui Basnas, melalui LAS, sehingga kalau semakin banyak yang orang berzakat, makin banyak yang bisa ditolong. Semakin banyak berzakat, semakin banyak yang bisa ditolong. Menarik sekali. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.